sebut kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sebenarnya adalah algoritma teknologi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, apa kabar? Saya harap kawan-kawan yang bahagia di rumah. Dan ya, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu guru terhebat di SMK Negeri Kota Makassar, yaitu Bapak Mustafa. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Janara Preto sebagai host di sini dan rekan Saya Inifa Putri Kartini selaku Ketua Umum OSIS SMK Negeri 4 Makassar periode 2025 yang akan terus mendampingi hingga akhir. Oke, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu ke narasumber kita. Dan ini adalah salah satu guru terhebat di SMK Negeri Makassar. Dia juga adalah Wakasek Humas di SMK Negeri Makassar. Silakan Pak, perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Saya Mustafa, guru di SMK Negeri 4 Makassar dan diberikan amanah juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dan yang terpenting, saya adalah alumni SMK Negeri 4 Makassar. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita sedikit dulu nih soal topik yang akan dibahas. Jadi kita akan membahas soal apa saja sih teknologi yang akan digunakan di masa yang akan datang. Nah, sebelum itu kita akan minta pendapatnya dari Pak Mustafa. Menurutnya Pak, soal teknologi di masa yang akan datang, mungkin apa manfaatnya atau apa nanti fungsi dari teknologi itu di gen-gen yang kedepannya ini Pak? Baik, ini saya kira hal yang sangat penting untuk kita diskusikan, terutama bagi generasi muda sekarang ya. Kalau kita lihat akan ada 3 manfaat sekaligus tentu akan menjadi tantangan dan peluang mengenai penggunaan teknologi. Yang pertama, sesuai dengan hasil survei dan kajian, 30% pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini itu ke depan akan semakin hilang dan tergantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru yang menggunakan banyak teknologi. Sehingga bagi Gen Z itu atau generasi sekarang harus mempersiapkan diri agar masuk ke dalam dunia tersebut. Yang kedua, kita maknai bahwa Gen Z sekarang, anak-anak muda sekarang kalau belajar itu tidak akan lepas dari lingkungan teknologi. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Sehingga kalau tidak menggunakan teknologi, tentu ini akan menghambat ya dalam mengembangkan diri. Yang ketiga, yang perlu juga dimaknai bahwa teknologi ke depan bagi generasi muda itu sekaligus menjadi sebuah tantangan. Tantangannya adalah bahwa ada hal-hal yang tentu tidak bisa diselesaikan saja dengan teknologi semata. Perlu dukungan, sikap perilaku, dan karakter yang kuat dari generasi muda untuk menghadapi masa yang akan datang. Oke Pak, tadi kan sempat di share soal AI atau Artificial Intelligence. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai apa sih itu AI? Baik, jadi Artificial Intelligence itu perkembangannya kan dimulai dari adanya yang disebut dengan upaya kita untuk mendapatkan sesuatu lebih cepat dari biasanya. Manusia itu punya kemampuan yang terbatas, ya. Oleh karena itu percepatannya tentu bisa dibantu oleh teknologi. Maka dibentuklah oleh sekelompok orang di bidang teknologi disebut kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sebenarnya adalah algoritma teknologi. Semakin sering kita menuliskan data, mencari data melalui internet, ya semakin banyak nanti kumpulan-kumpulan algoritma yang akan memberikan bantuan-bantuan kepada anak muda yang mencari. Kalau bicara artificial intelligence, nanti itu akan bicara namanya machine learning. Machine learning itu adalah mesin pembelajaran yang mana itu akan membantu juga generasi muda dalam mengembangkan diri. Dan lebih jauh lagi nanti akan ada yang disebut dengan deep learning. Deep learning itu database yang memungkinkan nanti generasi muda hanya dengan satu kali klik akan banyak informasi yang didapatkan. Bahkan nanti akan muncul
ya kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan lagi intervensi manusia yang lebih banyak, tapi intervensi yang dibutuhkan di sini adalah intervensi teknologi. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, atau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Oke Pak, saya sedikit ada pertanyaan ke Bapak ya. Menurut Bapak, apakah Bapak sendiri pernah menggunakan AI Pak? Ya, saya termasuk orang yang walaupun umur saya sudah tidak muda lagi, tapi saya sangat gandrung dengan teknologi. Termasuk diantaranya salah satunya adalah artificial intelligence, karena sangat membantu saya. Contoh, saya kan sebagai seorang guru ini mempersiapkan pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif. Itu kalau saya pikirkan bisa saja, tapi perlu waktu yang agak lama. Misalnya ketika saya membuat games, membuat misalnya permainan, itu memikirkannya agak lama. Dengan bantuan artificial intelligence, saya bisa mendapatkan inovasi-inovasi yang lebih baru, lebih membumi, dan lebih menarik tentu bagi generasi muda saya. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Yang tua itu tidak selalu ketinggalan zaman begitu. Betul. Tapi malahan yang lebih tua lah yang lebih paham apalah itu soal AI itu. Karena mereka yang membuatnya, atau bisa dibilang mereka yang mengembangkannya. Nah, kita sebagai generasi sekarang itu kita kembangkan lagi lebih besarnya lagi begitu. Oke. Baik Pak, sebelum saya masuk ke pertanyaan dari siswa-siswi ini Pak, kita bisa konsumsi dulu Pak. Bisa. Oh iya, makasih banyak. Aduh, terima kasih. Terima kasih nih tim OSIS SMK Negeri 4 Makassar. Oke, ini Pak, ada Ya, salah silakan. satu pertanyaan dari kakak alumni ya Kak. Oke, saya di era sekarang yang dimana data dan informasi itu sangat penting, pasti menjadi kekhawatiran yang sangat umum apabila orang takut jika ingin menggunakan AI, karena satu data yang digunakan bisa saja salah, dan kedua adalah ketakutan jika suatu saat yang tersimpan di database suatu AI digunakan untuk kepentingan geopolitik, apalagi dengan sekarang situasi global yang sedang memanas mengenai perang-perang. Saya kira apa yang ditanyakan dari alumni ini masuk akal tentunya, dan itu lumrah. Memang menggunakan AI, tentu saya katakan tadi ada peluang, ada tantangan. Begitu kita menggunakan AI, ingat AI itu adalah alat bantu, bukan segala-galanya. Sehingga setelah menggunakan AI masih perlu kita baca, kaji lebih jauh lagi. Dan juga harus hati-hati dalam menggunakan teknologi. Karena dengan adanya AI tadi saya katakan machine learning, ada deep learning, database yang saling terhubung. Jadi data-data penting jangan semudah itu dimasukkan ke dalam jaringan internet. Perlu dipertimbangkan betul, makanya gunakan juga AI, jangan yang gratisan terus. Gunakan yang premium, karena kalau yang premium itu lebih terjaga. Ya. Tapi saran saya ada dua hal menggunakan teknologi. Yang kedua, bijak dalam menggunakan teknologi. Pilih dan pilih. Kemudian yang kedua dalam menggunakan teknologi adalah selalu mawas diri. Mawas diri terhadap tentu kemungkinan-kemungkinan data kita dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, untuk kelas selanjutnya ini Pak, itu dari siswa-siswi. Nah, tanya pertama itu Pak, pekerjaan apa yang tidak akan digantikan oleh teknologi AI di masa depan? Ini menarik ini pertanyaannya ya. AI itu kan ya notabene juga adalah ciptaan manusia, dan manusia sudah memikirkan ya segala hal yang dulunya tidak mungkin nampak menjadi mungkin dengan AI saat ini. Tapi kalau ditanyakan adakah pekerjaan yang akan sulit 100% digantikan oleh AI? AI itu bisa menggantikan, tapi apakah bisa menggantikan 100%? Ada pekerjaan tertentu menurut saya. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perasaan, perilaku, sikap, dan karakter. Contoh. Biskuit ini dulu dibuat oleh nenek kita, ibu kita dengan mudah. Tetapi sekarang lebih mudah lagi dibuat oleh mesin-mesin. Tapi ingat, kalau manusia buat ada touch feeling, perasaan, perilaku, sikap, yang mungkin rasanya tidak akan bisa diikuti 100% oleh mesin. Ya. Jadi kalau ditanya pekerjaan apa? Pekerjaan yang melibatkan keterlibatan, kedekatan, perilaku, sikap, dan karakteristik manusia tersebut. Pak, baik pertanyaan kedua itu bagaimana
menggunakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan industri. Iya, ini menarik ya. Saya izin menceritakan, saya punya pengalaman pernah dikirim oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014 ke Korea. Ya. Di Korea itu saat itu saya kaget melihat orang tidak perlu lagi ke dokter. Sebelum adanya Halodoc mohon maaf menyebut merek, Halodoc yang ada di Indonesia. Hanya scan kita punya badan di satu komputer, kemudian nanti akan ada jawabannya keluar. Penyakit apa, kemudian obat apa, lalu obatnya di order. Dulu belum lazim di Indonesia disebut pengiriman belanja online. Tapi ternyata seperti itu sudah terjadi. Jadi kalau di kesehatan memungkinkan, bahkan sekarang ada orang dioperasi, dokternya berasal dari berbagai negara. Dan dioperasi di negara yang lain menggunakan AI. Tentu ini penting, bagus. Tapi kalau saran saya, yang lebih penting lagi, ya kita sebagai manusia sadar diri untuk menjaga kesehatan secara pribadi. Ya, ditambah lagi nanti dengan bantuan AI, lebih cepat lagi kita dapat menganalisis penyakit apa yang sedang kita derita dan bagaimana mengatasinya. Oke Pak, paham. Jadi pertanyaan ketiga itu, bagaimana teknologi bisa bantu kita jadi lebih produktif, bukan malah distraksi? Ini kembali kepada orangnya. Coba lihat anak-anak muda sekarang kan banyak menggunakan teknologi. Tapi ada yang gara-gara teknologi nggak bangun pagi, nggak pergi sekolah. Itu kan destruksi sebenarnya. Jadi kembali lagi tadi kalimat saya, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Kalau kita bijak menggunakan teknologi, insya Allah manfaatnya akan kita dapatkan, positifnya yang kita dapatkan, negatifnya akan kita kurangi, destruksinya, atau hal-hal yang merusaknya juga akan kita kurangi. Dan Pak, ini salah satu pertanyaan yang menarik menurut saya Pak. Ya. Berhubung Bapak sebagai guru di sini, Ya. nah di sini ada pertanyaan di sini ya, apa saja sih dampak positif dan negatif AI pada pendidikan? Ya, baik. Saya melihat sendiri bagaimana murid-murid saya, anak-anak SMK 4 itu begitu rajin untuk mengeksplorasi, mencari informasi dengan adanya AI. Kenapa? Dengan menuliskan 1-2 kalimat, tentu dengan prompting yang baik, mereka akan mudah mendapatkan informasi. Jadi semakin memacu, semakin mendorongnya giat. Nah, jadi tentunya inilah sebenarnya manfaat yang saya bisa lihat, anak-anak semakin semangat. Tapi tadi harus bijak, yang tidak bijak juga akhirnya menurunkan semangat belajarnya karena mengantuk, karena terlalu terpapar oleh games dan lain sebagainya. Tapi bagi saya sebagai guru, kalau ada murid seperti itu perlu kita pendampingi. Mungkin dengan games ya kita dampingi, yang sampai dia bisa menjadi pakar games, kenapa tidak? Mungkin hanya perlu wadah, OSIS, yang membuat nanti satu klub games. Itu memberikan wadah yang berat. Baik Pak, pertanyaan kelima, teknologi apa yang digunakan manusia dalam membuat AI atau kecerdasan buatan? Untuk yang saya katakan tadi, kecerdasan buatan itu kan kita mulai dengan adanya algoritma machine learning. Ya, jadi aplikasi yang dibuat oleh orang-orang tertentu itu hanya bisa berjalan kalau disuplai dengan sumber data. Maka dibuatlah namanya pusat data. Jadi pusat data itu harus ada, karena kalau tidak ada data, tidak ada juga yang bisa dialgoritmakan oleh artificial intelligence. Contoh, kalau tulis di AI, kapan Mustafa akan menjadi Presiden Republik Indonesia? Maka AI akan mengatakan, belum ada data mengenai kapan Mustafa, karena belum ada data. Jadi yang penting sekarang juga adalah mengumpulkan data, algoritma itu harus ada, agar nantinya bisa menjadi sumber informasi bagi orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. Jadi itu tadi pertanyaan seputar artificial intelligence yang sudah dijawab oleh Bapak Mustafa. Nah, next sebenarnya ini pertanyaan Pak seputar kehidupan kita di SMK Negeri 4 Makassar. Oh iya, bagus. Nah, Menarik. jadi sebelumnya kita sudah mensosialisasikan kepada siswa-siswi bahwasannya Bapak sebagai narasumber pada podcast kita kali ini, dan muncullah atau timbullah beberapa pertanyaan Pak. Salah satunya itu apa sih tantangan terberat atau terbesar yang dihadapi SMK Negeri 4 saat ini, dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Ada 2 tantangan terberat yang selama ini kita analisis di SMK Negeri 4 Makassar. Tantangan pertama tentu adalah upaya kita untuk membuat secara menyeluruh siswa SMK 4 yang lebih dari 1.600 orang ini yang memiliki
karakter, sifat dan perilaku yang bersesuaian dengan apa yang dipersyaratkan oleh tentu negara kita, ya agamanya masing-masing dan adat istiadat yang ada. Jadi ini memperkuat karakter. Yang kedua adalah mendorong jiwa keinginan, istilah bahasa Inggrisnya adalah self-regulated learning, kemauan untuk belajar secara mandiri. Ini yang berat sekali. Ya, tapi kami sebagai guru dan manajemen SMK 4 tidak pernah menyerah. Kami mendorong terus, apalagi melalui OSIS dengan lembaga-lembaganya. Mudah-mudahan semakin banyak murid-murid yang punya keinginan dan kemampuan di dalam meregulasi atau mengatur dirinya untuk benar-benar mengatakan bahwa saya butuh belajar. Jadi belajar itu bukan keharusan, bukan pekerjaan, bukan kewajiban, tapi dia merasa sebagai sebuah kebutuhan. Ya, berarti terlepas dari isu-isu itu kembali lagi kepada pribadinya masing-masing ya Pak. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu adakah pengalaman atau kisah inspiratif dari Bapak sendiri selama mengajar di SMK Negeri 4 Makassar? Terlepas Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, adakah pengalaman inspirasi selama Bapak mengajar sebagai guru? Ya, sebagai guru, saya kira selama sepanjang saya mengajar sejak tahun 1994 di SMK 4, banyak sekali hal-hal yang bisa dikategorikan sesuatu yang menginspirasi. Baik inspirasi dari saya pribadi maupun saya sering juga mendapatkan inspirasi dari guru. Ya, kalau inspirasi dari guru kan biasa sebenarnya. Inspirasi dari murid yang terkadang juga lebih membuat kita bergairah sebagai guru. Pada suatu saat saya menemukan ada salah seorang murid di SMK Negeri 4 Makassar yang begitu gigih. Dia tinggal di pulau, dari Pulau Bada Lumpur. Dia dengan semangatnya datang ke Makassar setiap hari, datang ke SMK 4 untuk melanjutkan pendidikan. Namun sayangnya begitu dia naik di kelas 11, orang tuanya meninggal. Sehingga dia minta izin untuk tidak melanjutkan sekolah dikarenakan dia harus menghidupi adik-adiknya dan keluarganya. Saya hanya memesankan kepada dia bahwa walaupun dia tidak sekolah lagi di sini, jangan pernah. Bukan berarti saya mengatakan orang yang berhenti belajar itu baik, tidak. Yang saran saya adalah jadikan apa yang terjadi pada hidup Anda itu menjadi sesuatu motivasi untuk mengembangkan diri. Dan banyak inspirasi lain, termasuk dari anak-anak OSIS yang saya lihat begitu giatnya tanpa pendampingan langsung setiap saat dari guru pendamping, tapi mereka dengan gigih tetap memperjuangkan untuk mengembangkan kreativitas, inovasi dan mendorong teman-temannya untuk bergairah menjadi bagian dari murid-murid di SMK Negeri 4. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Kita beralih ke sesi selanjutnya. Oke, baik Pak. Saya sendiri ingin bertanya kepada dan ya, ini Pak, menurut pendapat Bapak ini soal posisi saya Pak. Saya ini anak pemasaran, jurusan pemasaran. Iya, betul. Tapi saya memiliki ketertarikan pada bidang teknologi. Betul. Cuma saya memiliki kendala. Seperti kendala itu saya masih belajar dalam menggunakan teknologi, terutama AI ini Pak. Dan saya sangat tertarik sekali belajar soal AI. Namun saya terhalang soal bisa dibilang terhalang ekonomi Pak. Saya terhalang untuk belajar mengikuti kelas belajar tentang AI karena saya terhalang ekonomi. Nah, menurut Bapak, apa yang langkah yang bisa saya ambil untuk terus melangkah maju dalam mempelajari AI itu? Oke, ini menarik ya. Saya perlu informasikan kepada murid-murid SMK 4 Makassar dan juga mungkin murid lain yang nanti melihat podcast ini. Pertama adalah pemerintah kita itu punya program untuk mendorong semakin banyak generasi muda yang menguasai ini. Maka mulai tahun ini itu ada mata pelajaran pilihan yang disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial. Apa yang saya sampaikan bahwa pemerintah itu membuat wadah bagi murid yang punya ketertarikan. Coba search di internet, ada program-program dari Kominfo, Komdigi namanya sekarang, Kementerian Komunikasi Informasi Digital. Itu ada program-program pelatihan gratis dibiayai oleh pemerintah. Kita itu jadi jangan menyerah karena merasa tidak punya dana. Jangan menyerah karena ada sebenarnya dari pemerintah kita. Yang kedua adalah ada juga dari
peluang-peluang dari negara lain yang sering membuka peluang-peluang itu. Coba ikut. Yang ketiga adalah tentu ingat, di antara teman-teman Anda ada yang punya kemampuan lebih di bidang itu. Coba cari tahu bagaimana ikut. Dan yang terakhir, sebagai generasi muda ada peluang-peluang sekarang namanya program magang. Yang magang bagi Anda itu cari pengalaman di waktu-waktu luang, di weekend. Maka Anda tidak belajar Sabtu Minggu, cari tempat-tempat tertentu, minta izin. Ya kalau perlu surat dari sekolah, minta beritahukan dengan manajemen sekolah, dibuatkan surat untuk terdeteksi. Jadi biaya bukan batasan untuk berhenti, untuk mengembangkan diri, terutama di bidang administrasi. Kasih Pak jawabannya. Dan ya saya lagi mau bertanya soal bertanya. Ini menurut saya Pak, kan di bidangnya itu kan Pak, kita sebagai Gen Z kan Pak harus mengembangkan AI itu. Betul. Nah, kita sebagai Gen Z harus kembangkan apa di AI itu agar nanti di Gen selanjutnya itu Gen Alpha bisa memanfaatkan AI itu dengan baik. Oke. Ini kalau bicara teknologi tentu sesuatu yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti, kecepatannya cepat sekali, ya cepat sekali. Sehingga selalu kalau kita berbicara sebuah tatanan inovasi dan kreasi, maka kita pertama adalah pelajari dulu fundamental ilmunya daripada teknologi. Fundamental ilmunya teknologi itu adalah bahwa teknologi dapat bermanfaat bagi bidang-bidang tertentu. Misalnya karena di pemasaran, ya. Lihat di fundamental di pemasaran seberapa banyak aplikasi-aplikasi, seberapa banyak sekarang teknologi-teknologi artificial intelligence yang mendukung pemasaran. Lalu lihat peluang, pasti mungkin ada yang belum dipikirkan orang. Di bidang lain, misalnya akuntansi, di bidang pariwisata, di bidang teknologi sendiri, ya, di bidang perkantoran, di bidang kuliner, ya kita lihat. Karena Anda tahu, yang mendapatkan itu teknologi AI juga itu melalui sebuah proses. Ya, mereka awalnya mengumpulkan data saja, membuat bank data, lalu terpikir, oh, orang perlu ini. Apakah dia mengeluarkan itu? Seperti kita ada namanya sekarang transportasi online, itu kan berbasis kecerdasan buatan sebenarnya itu. Kita tidak perlu lagi ke jalanan menahan. Orang berpikir daripada capek-capek ke jalanan, bagaimana kalau saya ciptakan dari rumahnya dia bisa pesan sesuatu. Memesan makanan, maaf saya tidak menyebut merek tertentu, orang bisa. Jadi lihat, anak muda sekarang itu harus kembali kepada dirinya. Buat dulu pemetaan. Saya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari perlu apa ya? Ini. Tanya temannya, perlu apa ya? Ini. Itulah yang disebut dengan investigasi awal. Jadi kalau mau menciptakan sesuatu, harus menginvestigasi awal apa yang dibutuhkan, buat dipetakan mana yang sudah ada, mana yang belum. Ingat, yang sudah ada pun kita bisa kembangkan, namanya dimodifikasi. Yang belum ada, kita bisa ciptakan. Dan ingat, tidak akan pernah ada kesempurnaan pada produk-produk yang sedang berjalan. Artinya, selalu ada peluang untuk mengembangkan diri, untuk menemukan hal yang lebih baik. Terima kasih itu jawabannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, mumpung Bapak sedang sibuk ya kita tanya Pak ya. Ya, tidak juga. Ini untuk mengurusi murid-murid yang lagi mau praktek kerja lapangan. Betul. Saya sedikit pertanyaan yang buat pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, apa sih yang perlu ditambahkan di SMK Negeri Kota Makassar soal teknologi ini agar teknologi ini bermanfaat bagi seluruh siswa atau seluruh mata jurusan lah Pak, agar di setiap mata jurusan ini dia menggunakan suatu teknologi yang memang berguna jurusan mereka Pak. Oke, di SMK 4 di semua program kalian ada mata pelajaran di kelas 10 namanya informatika. Nah ini tentu nanti saya sebagai bagian dari manajemen SMK 4 akan ngobrol dengan teman-teman informatika untuk lebih mencari kira-kira teknologi apa yang sangat dibutuhkan di masing-masing program kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini punya mata pelajaran yang namanya proyek kreatif kewirausahaan. Tahun ini berubah nama, namanya kreatif inovasi dan kewirausahaan. Perlu juga ini melalui OSIS nanti, aku harus ada coba ya semacam diskusi ringan lah, brainstorming, ya brainstorming di antara kita untuk memilah dan memilih kira-kira apa yang dibutuhkan. Ada kemudian yang ketiga tentu dari segi manajemen SMK 4 Makassar harus melihat bahwa fasilitas-fasilitas teknologi di SMK 4 Makassar mungkin harus dikembangkan lebih jauh. Misalnya bandwidth internetnya harus diperbesar supaya
murid-murid terutama khusus ini kalau ada event-event tidak perlu capek-capek beli kuota sendiri dan dari sini. Ya, dan alhamdulillah tahun ini sekolah kita mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. Ya, untuk pemasaran bahkan ya, pemasaran itu akan diperbarui semua peralatan-peralatannya berbasis teknologi dalam waktu yang sangat dekat ini. Dan jadi saya kira 3 hal itu yang akan dilakukan di sekolah ini tentu akan dipikirkan kegiatan-kegiatan lain lagi agar benar-benar murid-murid SMK Kabupaten Makassar nanti tamat tidak hanya hebat secara kompetensi masing-masing, tetapi juga dia menguasai teknologi, dan lebih di atas dari itu yang kita lupakan, teknologi tanpa karakter yang baik itu akan menjadi hal yang disrupsi tadi, akan merusak. Tapi kalau teknologi dibawa oleh orang yang berkarakter, yang agamanya baik, insya Allah dia akan menggunakan teknologi itu adalah itu. Saya kira itu. Oke, sebelum kita menutup podcast kali ini, saya punya sedikit kesimpulan dari apa yang dibahas tadi ya. Nah, menurut saya yang dibahas ini perkembangan teknologi tentunya sangat besar di dunia ini, dan tentunya kita sebagai generasi muda ini harus cepat beradaptasi dalam perkembangan teknologi tersebut, terutama yang namanya AI. Nah, di AI ini kita harus ikuti alur atau algoritma dari AI tersebut. Mungkin kita bisa minta pendapat Pak Mustafa atau kesimpulan dari Pak Mustafa sendiri soal teknologi ini atau AI ini. Oke, yang saya bisa simpulkan adalah teknologi tentu tidak akan berhenti untuk berjalan terus menerus, ya, karena secara alami dan secara naluriah manusia itu tidak puas dengan apa yang dia miliki, sehingga bagi murid-murid yang generasi muda sekarang juga jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, karena melalui Anda belajar, Anda melihat apa yang dipikirkan orang, dan sekaligus Anda akan berpikir apa yang bisa saya temukan atau jalankan untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya kira itu dari saya. Makasih dan sukses selalu. Sekian dari podcast kali ini. Semoga kedepannya kita bisa gunakan teknologi lebih baik lagi. Sekian. Next lagi kita akan mengadakan podcast hari ini bisa ditutup. Baik, mungkin sekian dari perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Mustafa sebagai kesediaannya sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman, kita tunggu podcast selanjutnya dan topik pembahasan tentang artificial intelligence di webinar kali ini. See you. Terima kasih.